Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 17 Februari 2025 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13 yang merupakan bacaan cukup singkat, hanya terdiri dari 3 ayat saja, tetapi mari kita renungkan. Rupanya dapat kita selami sampai jauh karena sangat dalam maknanya, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang ini. Marilah kita awali dengan tanda suci Tritunggal Maha Kudus sebelum mendengarkan apa yang disabdakan Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, dalam Injil hari ini kita membaca bagaimana orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus menolak permintaan itu dan justru mengeluh atas kedegilan hati mereka. Mengapa Yesus bersikap demikian? Bukankah Yesus telah banyak melakukan mujizat seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menggandakan roti dan merendahkan badai? Mengapa Yesus tidak memberikan satu tanda spektakuler lagi agar mereka percaya? Permintaan tanda ini bukanlah karena mereka ingin sungguh percaya, tetapi karena mereka hendak mencobai Yesus. Mereka mencari bukti dengan hati yang tertutup. Bahkan jika tanda itu diberikan, mereka tetap tidak akan percaya. Itulah sebabnya Yesus menolak permintaan mereka. Jika tujuan kita meminta tanda untuk memuliakan Tuhan atau untuk menyelamatkan, pastinya permintaan kita akan dikabulkan. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk melihat ke dalam hati kita sendiri. Seberapa sering kita juga berbuat seperti orang Farisi? Kita berkata, "Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, buktikan, beri aku tanda." Atau, "Tuhan, jika Engkau mengasihi aku, kabulkanlah doa ini." Tanpa sadar kita berusaha menuntut Tuhan, seolah-olah Dia harus tunduk pada keinginan kita. Kita lupa bahwa iman sejati bukan didasarkan pada bukti-bukti lahiriah, tetapi pada kepercayaan yang teguh kepada Tuhan yang setia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya sering mengalami kesulitan, menghadapi tantangan, bahkan penderitaan. Saat itu kita tergoda untuk meragukan penyertaan Tuhan. Tetapi dalam Yakobus bab 1 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan bimbang sama sekali. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin." Yesus tidak ingin kita memiliki iman yang tergantung pada tanda-tanda. Ia menghendaki kita percaya kepadanya karena kita mengenalnya, bukan karena kita melihat bukti yang kasat mata.
Ia menghendaki iman yang teguh, yang tetap percaya meskipun doa kita belum dijawab sesuai keinginan kita. Para pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Allah, seringkali kita mendengar kisah orang-orang yang meminta tanda dari Tuhan sebagai bukti kehadirannya dalam hidup mereka. Mungkin kita juga pernah melakukannya, berharap agar Tuhan meneguhkan iman kita dengan sebuah peristiwa besar atau peristiwa yang luar biasa. Namun, marilah kita mengingat bahwa dalam setiap perjalanan iman, Tuhan ingin kita belajar percaya tanpa harus selalu bergantung pada tanda-tanda. Di zaman sekarang, banyak sekali orang mencari tanda dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam angka-angka tertentu yang dianggap membawa keberuntungan atau pertanda dari Tuhan. Bahkan ada yang percaya jika mereka melihat angka tertentu, itu berarti Tuhan sedang berbicara kepada mereka. Atau bahkan yang menganggap mimpi tertentu sebagai jawaban langsung dari Tuhan. Padahal bisa jadi itu hanyalah refleksi dari pikiran mereka sendiri. Tidak jarang juga orang mengandalkan ramalan atau petunjuk supernatural sebelum mengambil keputusan penting, alih-alih bersandar pada iman dan doa. Yesus sendiri memberikan sebuah peringatan. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Matius bab 12 ayat 39. Kemudian apa yang dimaksud Yesus dengan tanda Nabi Yunus? Yesus sedang berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Tanda terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah mujizat spektakuler dalam kehidupan sehari-hari, melainkan kebangkitan Kristus yang menjadi bukti terbesar kasih dan kuasa Allah atas dosa dan kematian. Kita dapat melihat bahwa banyak orang dalam kitab suci yang percaya tanpa harus melihat tanda. Abraham percaya kepada janji Tuhan meskipun ia harus menunggu bertahun-tahun untuk melihat penggenapannya. Maria, ibu Yesus, menerima kabar dari malaikat dengan iman tanpa meminta tanda tambahan. Thomas, salah seorang murid Yesus, awalnya ragu dan meminta bukti nyata kebangkitan Yesus. Tetapi Yesus menegurnya dengan berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes bab 20 ayat 29. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita coba belajar dari sikap Yesus seperti yang ditulis dalam bacaan hari ini. Ketika menghadapi orang-orang yang hatinya tertutup, yang memilih untuk pergi dan melanjutkan misinya, demikian juga kita. Jangan buang waktu untuk sesuatu yang tidak membangun iman, tetapi teruslah melangkah di jalan Tuhan. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengetahui hati kami yang seringkali lemah dan penuh keraguan. Ajarilah kami untuk percaya dengan sepenuh hati kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Jangan biarkan kami menjadi seperti orang-orang Farisi yang mencari tanda tetapi menolak untuk percaya. Kuatkan iman kami agar kami tetap setia meskipun jalan yang kami tempuh penuh tantangan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 17 Februari 2025. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.